Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Zikra, NIM 2002-10159. Tugas mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik. Adapun judul saya pada hari ini yang berjudul Etika Administrasi Publik. Etika administrasi publik secara konsepsional dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mengatur perilaku aparatur pemerintah di dalam menjalankan tugasnya seperti kode etik aparatur birokrasi, etika jabatan, sumpah jabatan, peraturan disiplin, dan lain sebagainya yang mengandung nilai-nilai etis. Dari apa yang disampaikan di atas, memperjelaskan bahawa etika administrasi publik pada prinsipnya adalah seperangkat nilai-nilai yang mengatur pedoman perilaku dan kewajiban moral aparatur birokrasi pemerintah dalam menjalankan wewenang, tugas dan jabatan. Penerapan etika birokrat. Fakta menunjukkan bahawa peran birokrasi masih sangat sentral dalam kehidupan masyarakat moden dewasa ini. Birokrasi berperan sebagai alat dari keputusan politik penguasa kerana birokrasi mempunyai posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, birokrasi berperan menjadi penerjemah dan sekaligus implementer kebijakan publik. Sementara di sisi lain, berperan sebagai pelayanan publik yang masih responsif terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Dengan demikian, para birokrat berada dalam posisi sebagai kepanjangan tangan penguasa negara dan juga sekaligus sebagai penyumbang lidah bagi tuntutan dan harapan publik. Idealnya, peran birokrasi lebih difokuskan untuk bekerja melayani kepentingan rakyat, namun kemudian aktivitas birokrasi berubah menjadi melayani penguasa yang didasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan. Oleh kerana itu, terdapat kecenderungan para birokrat lebih memihak kepada pemerintah dibandingkan kepada publik. Akibatnya, pemerintah sebagai penguasa masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap birokrasi yang mengakibatkan para birokrat mengalami berbagai kesulitan dalam memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Masalah etika aparatur pelayanan publik. Masalah utama pelayanan publik sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai aspek, iaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, sumber daya manusia yang mendukung, dan kelembagaan. Beberapa kelemahan pelayanan publik berkaitan dengan pola penyelenggaraannya antara lain sebagai berikut. Sukar diakses. Unit pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang B, belum informatif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lebih lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. C, belum bersedia mendengar keluhan, saran dan aspirasi masyarakat. Biasanya, aparat pelayanan publik belum bersedia mendengar keluhan aspirasi dari masyarakat sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan semau sendiri dan sekadar tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. D, belum responsif. Hal ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik mulai dari tingkat tugas pelayanan sampai dengan tingkat penanggungjawab instansi. Tanggapan terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan tidak dihiraukan sama sekali. Belum saling berkoordinasi. Setiap unit pelayanan yang berhubungan satu dengan yang lain belum saling berkoordinasi. Nampaknya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang berkaitan. F, tidak efisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan atau khususnya dalam pelayanan perizinan seringkali tidak ada hubungannya dengan pelayanan yang diberikan. G, birokrasi yang bertele-tele. Pelayanan khususnya pelayanan perizinan pada unsur dilakukan oleh proses yang terdiri dari tingkatan sehingga
menyelenggarakan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Tuntutan masyarakat saat ini terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh kerana itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, sehingga kemampuan menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penetapan standar pelayanan. Yang kedua, pengembangan standar operating prosedur. Yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Adapun contoh kasusnya ialah kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial penanganan pandemik COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan Heri Sidabuki sebagai tersangka melalui suap selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Adapun analisis saya dari kasus tersebut adalah jika dilihat dari etika administrasi publik, Juliari tidak memiliki hal tersebut. Itu karena dapat dilihat dari yang dilakukan Juliari yang melakukan kasus korupsi bansos. Itu merupakan suatu tindakan yang tidak memiliki etika yang tidak perlu dilihat oleh semua masyarakat dan pantas mendapat hukuman kerana seorang yang etikanya baik, perilaku dan mencerminkan keadilan, kejujuran bukan sebaliknya. Kadang seorang birokrat tidak mampu beretika dengan baik itu dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat etika tidak dapat berubah, misalnya budaya sehari birokrat dan hal lainnya. Etika memang sangat dibutuhkan di semua bidang, baik itu dalam pelayanan, administrasi dan lain sebagainya.